Ya, aktivitas industri manufaktur kembali menggeliat. Ini pasca dihantam pandemi sejak tahun lalu. Kinerja manufaktur Indonesia pun kembali menyentuh rekor tertinggi pada April 2021. Nah, selain itu berdasarkan data 3 bulan pertama tahun ini, angka utilisasi manufaktur pun terus melaju. Kegiatan industri kembali mulai menggeliat. Setidaknya utilisasi 9 sektor usaha sudah jauh meningkat dibanding tahun 2020. Bahkan utilisasi 3 sektor industri sudah menembus 70%. Ketiga sektor industri itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, dan industri petrokimia. Direktur Makanan dan Hasil Laut dan Perikanan Ditjen Industri Agro Kemenperin Supriyadi mengatakan industri Mamin memiliki ketahanan yang cukup tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Ia meyakini berbagai kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat tak berpengaruh banyak terhadap laju pertumbuhan industri Mamin. Meningkatnya utilisasi industri itu juga sejalan dengan indeks manufaktur Indonesia yang saat ini berada pada level ekspansi di mana menjadi angka tertinggi sepanjang 1 dekade. Inspektur Jenderal Kemenperin Mas Rokan mengatakan momentum pemulihan industri saat ini harus dijaga dan jangan sampai hilang. Pemerintah sendiri telah meluncurkan program substitusi impor 35% pada tahun depan. Langkah strategis ini guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. Ya, deru mesin manufaktur di tanah air ini semakin kencang, menandakan produktivitas yang kian bergeliat untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan juga ekspor. Kinerja manufaktur Indonesia pun kembali menyentuh rekor tertingginya pemirsa pada April 2021 yaitu sebesar 54,6. Lantas sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian nasional dan bagaimana menjaga momentum pemulihan manufaktur Indonesia? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia GAPMI, ada Pak Adi S. Lukman dan juga Kepala Grup Kajian Iklim Usaha dan Rantai Global LPEM Universitas Indonesia Muhammad Dian Revindo. Pak Adi dan Pak Revindo, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi malam ini. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik Mbak Popi. Ya, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Baik, senang mendengar kabar Anda berdua dalam keadaan sehat. Begitu juga senang mendengar bahwa manufaktur Indonesia katanya kembali menggeliat. Kalau kita lihat dari data yang ada, utility-nya di industri manufaktur ini meningkat gitu ya. Sejak 2020 cukup turun dari 2019 di 76,3%, lalu turun di 2020 awal pandemi, lalu di Januari hingga Maret 2021 ini justru angkanya mengejutkan di 61,3%. Saya langsung tanya ke Pak Adi aja, betulkah di lapangannya memang begitukah? Karena kita lihat datanya ini Mamin termasuk yang tertinggi ya. Ya, baik. Jadi gini Mbak Popi, jadi memang 2020 kita memang terpuruk ya. Meski utilisasi maupun pertumbuhan kita sangat rendah. Meskipun tetap positif ya 1,58 tahun 2020 kita tutup. Tapi perjalanan pandemi ini cukup menarik karena sejak pandemi Q2 itu kita terendah, kemudian berangsur-angsur membaik Q3, Q4, dan akhirnya kita tetap meningkat di akhir 2020. Nah, kalau kita lihat di lapangan, 2021 awal Januari, Februari sangat optimis karena dari pelaku retail maupun industri sepakat bahwa kita tahun ini akan sangat baik sekali, terutama untuk menjelang Lebaran dan puasa ini. Dan bahkan dari para retailer itu sudah mulai order barang-barang minta dikirim mulai Januari. Dan Februari kita kirim. Tapi memang jujur saya katakan bahwa pada pertengahan Maret dengan adanya pengumuman pada satu pertama kali oleh Kemenko PMK, adanya larangan mudik, ini sedikit agak ngerem pada saat itu. Agak ngerem, di awal April juga agak landai, tapi setelah minggu kedua April kelihatannya ini mulai menggeliat lagi dan kelihatannya jadi bergairah lagi. Ya, kalau kita amati dari pasar maupun dari konsumen juga sudah mulai menggeliat lagi dan bahkan akhir-akhir ini semakin optimis gitu ya. Meskipun tetap ada larangan mudik seperti itu.
Oke, baik. Senang mendengarnya bahwa ini lebih optimis saat ini. Tapi bagaimana tanggapan dari Pak Revindo sendiri? Industri manufaktur dikatakan ini lumayan ekspansif. Apakah ini memang salah satu tanda-tanda kebangkitan pertumbuhan ekonomi atau ekonomi kembali meningkat begitu dari sisi konsumtif ataupun dari sisi manufaktur? Baik, terima kasih Mbak Popi. Sebetulnya untuk menjawab itu, saya sarankan kita mengacu lagi ke ukuran yang kita gunakan, yaitu PMI kan maksudnya Purchase Manager Index gitu ya. Itu sebetulnya kan confidence dari eksekutif perusahaan, khususnya manajer pembelian atau pengadaan. Nah ini ukuran yang sederhana tapi sangat powerful. Kenapa? Karena sebetulnya saya pernah di BUMN ya, manajer pengadaan itu menyerap semua informasi, baik informasi perusahaannya di lapangan maupun informasi mengenai indikator-indikator makroekonomi maupun fundamental perekonomian nasional. Jadi kalau mereka confidence, itu artinya mereka sudah menyimpulkan bahwa di lingkungan usaha mereka itu ada perbaikan. Nah ini dampaknya bisa ke hulu ke hilir. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak bisa satu perusahaan dipandang sebagai perusahaan itu saja, tapi perusahaan itu adalah supplier bagi perusahaan yang lebih hilir dan pembeli bagi perusahaan yang lebih hulu. Saya ambil contoh kalau makanan minuman itu confidence-nya naik, manajer pembeliannya, itu kan otomatis dia akan meningkatkan inventory, meningkatkan pembelian, maka sektor yang di hulunya, bahan pangan, pertanian akan terkerek. Demikian juga ketika manajer pengadaan di makanan minuman itu confidence mulai belanja inventory, artinya dia sudah menyimpulkan pembelian dia di sektor restoran, hotel, restoran, dan kafe juga ada peningkatan pembelian. Jadi ini ke hulu maupun ke hilir tertangkap di Purchase Manager Index. Jadi sebetulnya kalau melihat dari situ, cukup optimis. Walaupun kalau kita lihat di berbagai sektor manufaktur yang sudah di atas 50, sebelum saya ke situ sebetulnya PMI itu lebih mencakup seluruh sektor, tidak hanya manufaktur. Yang lebih spesifik ke manufaktur sebenarnya dikeluarkan oleh BI namanya Prompt Manufacturing Index, itu khusus manufaktur. Tapi angkanya mirip-mirip, jadi seiring, biasanya seiring. Ya. Tapi kalau manufaktur lebih tepat yang pakai Prompt Manufacturing Index. Kalau pakai Prompt Manufacturing Index, memang Mamin luar biasa di kuartal pertama ini paling tinggi, 53,55. Yang positif lain itu masih tekstil mulai bergerak karena menjelang hari raya Pak Ibu Menteri bilang agar belanja pakaian baru. Kemudian ada tetap produk kimia. Ini naik. Tapi yang negatif, yang masih di bawah 50 masih banyak. Ada produk kayu, produk kertas, besi dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini bisa jadi pertanda baik, tapi kelihatannya dampak keseluruhannya masih perlu waktu sampai kurang lebih kuartal depan untuk mencapai, untuk bisa mengerek industri-industri lain. Oke. Baik, seiring dengan naiknya PMI nih Pak Adi, bagaimana saat ini kondisi utilisasi industrinya sendiri? Tadi kan Pak Revindo bilang ini bisa meningkat juga dari hulu dan juga ke hilir. Kalau dari GAPMI sendiri atau dari industri makanan dan minuman, seperti apa terlihatnya di lapangan? Ya, kalau saya amati memang ini utilisasi sudah jauh lebih baik ya. Kalau pada tahun 2020 itu sekitar 60-an, ini sudah bisa di atas 70, bahkan sebagian untuk produk-produk yang dibutuhkan untuk puasa dan lebaran, ini bahkan sudah full capacity mencapai puncaknya karena banyak sekali order-order yang diterima. Dan bahkan untuk kategori pangan tertentu seperti misalnya dairy ya, industri-industri susu dan turunannya ini sangat ekspansif sekali. Bahkan investasinya sangat luar biasa. Kalau kita lihat tahun 2020, investasi asing untuk industri Mamin itu meningkat luar biasa 25%. Dan kalau tahun 2021 di Q1 ini bahkan lebih luar biasa lagi, kenaikan investasi asing itu 224% kenaikannya dibanding Q1 2020. Ini juga sebagian besar ditunjang oleh sektor-sektor yang tahun 2020 ternyata permintaannya cukup tinggi seperti industri dairy, industri bumbu-bumbuan, industri makanan fungsional, seperti itu. Jadi kelihatannya ini seiring tadi yang disampaikan oleh Mas Revindo bahwa PMI-nya meningkat dan juga minat untuk investasinya juga meningkat. Di Q1 bahkan untuk domestik juga ada peningkatan sebesar, meskipun tidak sebesar asing ya, tapi ada peningkatan sekitar 4% di Q1 untuk investasi domestik ya. Jadi ini kepercayaan investor kelihatannya juga cukup baik karena memang terus terang di Indonesia konsumsi per kapita beberapa kategori pangan itu masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN.
Ya, hanya saja tahun lalu memang agak sedikit terganggu pandemi, tapi saya yakin konsumsi per kapita kita akan mengejar negara-negara tetangga, dan inilah prospek menurut saya untuk industri makanan dan minuman. Oke, menarik ya kalau kita bicara soal utilisasi industrinya. Mas Revindo, kalau tadi Mas Revindo kan sempat menyebutkan bahwa ada juga utilisasi industri yang masih sangat jauh di bawah 70% gitu. Taruhlah kita bicara soal otomotif nih ya. Otomotif ini kan utilisasi industrinya masih di bawah 5% begitu. Kecuali, koreksi kalau saya salah, mungkin Mas Revindo punya data yang lain gitu ya. Tapi kita tahu bahwa bulan lalu di Maret ini ada purchasing order dari sisi otomotif karena adanya PPNBM gitu ya, dari sisi hilirisasinya lah begitu ya. Dan ini cukup sangat berhasil untuk menaikkan purchasing order hingga 190%. Nah, menurut Anda bagaimana caranya untuk kita meningkatkan utilisasi industri yang memang posisinya masih di bawah 5%, bahkan di bawahnya 5% lagi nih? Ya, baik. Terima kasih Mbak Popi. Jadi, kalau khusus PPNBM kendaraan bermotor kemarin mobil, itu sebetulnya kan tujuan utamanya adalah menyerap stok yang ada. Sekitar 6.000 unit itu tidak terserap. Jadi tujuan jangka pendeknya sebetulnya belum langsung mengerek industri otomotif, tapi stok yang ada itu agar tidak menjadi barang yang terdepresiasi atau berkurang, menjadi jelek di penyimpanan gitu ya. Nah, nanti akan ditinjau lagi nih di semester 2 ini apakah perlu dilanjutkan. Kalau sebetulnya kalau di luar manufaktur yang sangat juga akan berdampak positif kalau insentif seperti itu diberikan pada properti, karena properti itu karena identifikasi Menteri Keuangan bahwa tabungan orang meningkat. Tentu kalau tabungan meningkat mereka belanjanya bukan akan yang sehari-hari, tapi ingin investasi di kendaraan atau di properti. Kalau properti ini tumbuh, nanti akan ada permintaan barang manufaktur mulai dari kasur, furnitur, cat dan sebagainya, luar biasa akan banyak semen dan sebagainya. Jadi itu juga sektor yang penting. Kemudian kalau saya boleh sedikit Mbak, kan memang purchasing manager index kita naik, manufakturnya, khusus manufaktur pun di atas 50. Tapi kalau kita breakdown nanti kita akan lihat ada agenda perbaikan di sisi mana ya. Kalau saya breakdown komponen PMI itu ada outputnya bagus di atas 50, purchasing sudah mulai naik, ketenaga kerjaan masih tetap belum ada meng-hire pegawai baru karena masih menunggu nih dunia usaha gitu ya. Kemudian selling price membaik, harga jual ke konsumen membaik, berarti daya beli konsumen membaik, ekspor naik, order baru naik. Yang kurang itu apa? Satu, ketenaga kerjaan, belum ada pegawai baru karena menunggu. Kedua adalah supplier delivery time. Jadi masih ada masalah di logistik transportasi. Beli bahan bakunya masih sulit gitu ya, kalaupun ada transportasinya mahal. Kemudian input prices masih tinggi. Jadi ini sebenarnya di hulu masalahnya gitu. Jadi saya pikir mungkin nanti dikonfirmasi Pak Adi apa betul seperti itu. Saya pikir kebijakan manufaktur tidak bisa berdiri sendiri. Di sini yang paling urgent adalah kebijakan logistik pasokan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku ataupun mengirim bahan pangan itu ke konsumen. Ini yang menjadi isu. Saya pikir ini agenda paling penting, bagaimana ada subsidi pengiriman atau apapun bentuknya, kita bisa bahas nanti ya, untuk mobilisasi barang ini untuk memperkuat manufaktur. Baik, kami sudah coba untuk mengundang pemerintah sebenarnya, Pak Revindo dan juga Pak Adi, tapi tampaknya masih banyak yang berhalangan kalau dari Kemenperin. Nah, makanya kita bahas di sini, semoga ini bisa menjadi satu catatan untuk semua pihak dan juga stakeholder, khususnya juga untuk pemerintah dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan ini. Kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Andra Lesmana akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Andra, silakan. Ya baik, terima kasih Popi. Pemirsa, aktivitas industri manufaktur kembali menggeliat. Berdasarkan data 3 bulan pertama tahun ini, angka utilisasi manufaktur juga terus melaju. Selain itu, kinerja manufaktur Indonesia kembali menyentuh rekor tertingginya pada April 2021. Kita akan lihat datanya seperti apa kinerja manufaktur Indonesia yang katanya menggeliat. Ini dia. Ya, untuk utilisasi industri manufaktur di tahun 2019 itu di angka 76,3%, namun di tahun 2020 turun di angka 61,1%, dan di tahun 2021 ini dari Januari hingga Maret atau kuartal pertama lebih tinggi dibanding tahun 2020 lalu, yaitu 61,3%. Dan berikutnya kita akan lihat, ini dia. Ya, utilisasi industri di atas 70% per Maret 2021, di mana yang pertama ada industri makanan dan minuman, kemudian diikuti oleh industri tekstil dan produk tekstil, dan industri petrokimia.
Oke, selanjutnya kita akan lihat seperti apa utilisasi industri di bawah 10% per Maret 2021. Yang pertama ada industri farmasi, kemudian industri alat kesehatan, industri logam dasar, industri alas kaki, industri pertanian, dan industri properti residen. Berikutnya, kita lihat ini utilisasi industri di bawah 5%. Yang pertama ada industri otomotif, industri elektronik, industri pariwisata, transportasi, dan juga retail. Ya, kita akan lihat pertumbuhan industrinya seperti apa. Ini pertumbuhan industri mamin, makanan dan minuman di tahun 2015 itu di kisaran 7,54%, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 8,33%, dan puncaknya atau peaknya di tahun 2017 di angka 9,23%. Namun turun sampai dengan di tahun 2020 di angka 1,5%. Ini memang dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2021 ini diproyeksikan akan kembali bangkit di angka 5 hingga 7%. Berikutnya kita lihat manufaktur Indonesia. PMI manufaktur Indonesia dari bulan September sampai dengan April dari 2020 hingga 2021. Di bulan September 2020 di angka 47,2, kemudian meningkat di bulan Oktober 47,8, terus naik di Januari hingga Januari 2021 di angka 52,2, dan turun lagi di Februari 2021 di 50,9, lalu meningkat lagi dari bulan Maret hingga April hingga di angka 54,6. Oke, selanjutnya kita akan lihat investasinya. Investasi di kuartal pertama 2021 berdasarkan sektor untuk PMDN ada perumahan, kawasan industri, dan perkantoran senilai 21,6 triliun atau sekitar 20,0%. Diikuti oleh transportasi, gudang, dan telekomunikasi di angka 13,3 triliun rupiah atau sekitar 12,3%, listrik, gas, dan air 11,5 triliun atau sekitar 10,6%, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan di angka 9,9 triliun atau sekitar 9,2%, diikuti oleh konstruksi 9,6 triliun atau sekitar 8,9%, dan lainnya itu sebesar 42,1 triliun atau sekitar 39%. Berikutnya ini adalah PMA-nya. Berdasarkan sektor ada industri logam dasar, bukan mesin dan peralatannya di angka 1,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 22,4%. Industri makanan 1 miliar dolar, 12,7%, transportasi, gudang, dan telekomunikasi itu 0,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 11%, dan listrik, gas, dan air 0,6 miliar dolar atau 7,8%, dan kendaraan bermotor, alat transportasi lain sebesar 0,6 miliar dolar, sekitar 7,8%, dan lainnya itu 38,3% atau sekitar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Poppy Zedra. Silakan, Poppy. Baik, Andra, terima kasih. Kami lanjutkan dialog kami bersama Pak Revindo dan juga Pak Adi. Pak Adi, tadi kan kita sudah jelas mendengar banyak sekali data yang sudah dipaparkan, gitu ya. Kemudian juga tadi ada beberapa catatan sebenarnya dari Pak Revindo soal sampai sekarang ketenaga kerjaan masih menjadi sebuah isu yang besar, gitu ya. Kemudian juga logistik dan juga input price yang masih tinggi. Nah, kalau bicara soal ini, soal logistik lah, ini paling sering dibicarakan begitu, dan pasti pelaku usaha juga merasakan ini di lapangan. Apa yang bisa diberikan inputnya? Apa yang saat ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha sehingga ini bisa didengar dan manufaktur bisa pulih dan bangkit kembali? Oke, baik. Jadi logistik ini selalu menjadi pembahasan baik di hulu maupun di hilirnya. Nah, apalagi sekarang logistik global sedang bermasalah juga. Akibat pandemi tahun lalu terjadi ketidakseimbangan arus barang, sehingga ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ketersediaan kapal, mother vessel maupun kontainernya. Jadi ini sekarang sampai saat ini masih sangat mahal sekali. Baik itu kita import bahan baku, logistiknya mahal dan kadang-kadang terlambat. Di samping itu juga kita ekspor pun juga mahal sekali. Semakin jauh semakin mahal. Contoh ke Amerika itu bisa 2,5 kali lipat dari harga normal saat ini. Tapi kalau yang dekat-dekat sekarang sudah mulai mendekati ke normal meskipun masih lebih mahal dari kondisi normal. Tapi kondisi ini akibat pandemi yang terjadi di
pasar global. Kalau kita bicara di dalam negeri, memang upaya pemerintah sudah melakukan perbaikan di infrastruktur. Tol Jawa sudah hampir ujung ke ujung, dan kemudian mulai di Kalimantan, di Sumatera. Nah, ini mudah-mudahan bisa menekan biaya-biaya. Namun demikian, karena terjadinya pandemi tahun lalu ini, sama halnya dengan global, terjadi ketidakseimbangan, Mbak Poppy. Jadi ketidakseimbangan arus barang ini yang menyebabkan logistik akan mahal. Itu yang pertama. Jadi dulu ada Indonesia punya program tol laut ya. Ini sebenarnya untuk harus diimbangi dengan keseimbangan di antar pulau gitu. Kalau dari satu pulau ke pulau lain barang yang mau diangkut tidak seimbang, ujung-ujungnya adalah biaya logistik ini menanggung beban yang mahal karena pulang harus kosong dan lain sebagainya. Nah, demikian juga logistik truk pada saat awal-awal pandemi juga ada barang yang diangkut dari Jabodetabek ke Pulau Jawa, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi kembalinya ke Jakarta berkurang juga. Ini juga menyebabkan biaya mahal. Hal-hal demikianlah. Maka dari itu pemerataan industri itu harus dilakukan sesegera mungkin kalau kita mau mengatasi masalah logistik ini. Kalau pemerataan industri tidak terjadi, ujung-ujungnya akan mahal. Ya, kemudian yang kedua, kecepatan bongkar muat. Kecepatan bongkar muat ini sudah menjadi PR lama kita, di mana kalau kita bandingkan dengan antara di Malaysia dengan Singapura saja, itu ada ketentuan misalnya kapal tidak boleh lebih dari 24 jam harus selesai bongkar misalnya. Tapi di sini bongkar muat kan juga masih lama. Nah, ini juga menjadi perlu diperhatikan dan tentunya juga harus didukung oleh software atau sistem yang mendukung gitu supaya arus data, arus informasi semua cepat sehingga ini harus diatasi. Termasuk juga kompetensi dari para pelaku, dari manusianya. Ini juga sangat penting sekali untuk diimprove atau ditingkatkan kompetensinya supaya bongkar muat ini bisa lebih cepat. Ya. Oke. Pemerintah kan sudah bangun banyak infrastruktur, pelabuhan-pelabuhan ada yang baru dan lain sebagainya. Juga saya lihat di banyak swasta-swasta juga sudah mulai masuk di beberapa lokasi seperti di Gresik dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan kolaborasi semuanya ini bisa mendukung percepatan dalam pelayanan logistik seperti itu. Oke, Pak Adi, kita tahu bahwa momentum Lebaran, Ramadan, Lebaran ini kan juga satu momentum sebenarnya untuk meningkatkan konsumsi, kemudian juga meningkatkan bagaimana industri ini juga akhirnya bisa berjalan begitu. Tapi dihadapkan juga dengan kebijakan soal misalnya pembatasan mobilitas larangan mudik. Nah, ini bagaimana dengan kondisi ini untuk menjaga demand industrinya tetap berjalan, Pak Adi? Ya, itu yang memang tadinya saya khawatirkan, yang seperti saya sampaikan pada akhir pertengahan Maret itu kan agak sedikit lambat permintaannya ya. Nah, kemudian mudah-mudahan konsumen sudah semakin menyadari dan akhirnya sekarang arus barang ini kan sudah terjadi dari industri kan sudah menyebarkan produk-produknya sampai ke daerah-daerah. Nah, mudah-mudahan para konsumen kita ini lebih cerdas lagi, kalau tidak mudik ya mereka membelanjakan untuk berbagi dengan orang-orang di kampung halamannya, dan pemerintah kan rencana juga mau membuat Harbolnas ya dengan free subsidi ongkos kirim. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menggairahkan ya. Dan kalau industri kita sudah antisipasi, stok kita sudah kita sebar sampai ke pelosok-pelosok. Nah, mudah-mudahan dengan sistem pembayaran yang online atau pembelian online dan lain sebagainya, ini barang bisa sesegera mungkin disampaikan ke kerabat, ke saudara-saudara di kampung halaman, meskipun manusianya sendiri tidak bertemu seperti itu. Nah, inilah mungkin kehidupan normal baru yang mungkin nanti Mas Revindo bisa update juga. Dengan kebiasaan baru ini mudah-mudahan bisa merubah pola konsumsi, pola berbagi, sehingga produk makanan minuman bisa tetap dikonsumsi oleh para konsumennya. Seperti itu, Mbak Poppy. Oke, Pak Revindo, dari stimulus yang digelontorkan saat ini, seberapa besar ini berdampak kepada industri manufaktur saat ini? Ya, baik. Saya ingin kembali, kalau bicara stimulus, saya ingin langsung ke pokok masalah yang tadi dibahas ya. Bahwa seperti Pak disampaikan, ada perubahan pola konsumsi dan pola produksi. Produsennya sudah menggunakan teknologi informasi, konsumennya
50% lebih sudah mulai familiar dengan teknologi informasi menggunakan internet. Tapi di tengah-tengahnya nggak ketemu yang menyampaikan barang dari produsen ke konsumen, gitu ya, atau dari hilir dari satu produsen ke produsen yang lebih hilir. Jadi yang saya lihat perlu masih disentuh adalah stimulus untuk sektor transportasi dan logistik. Misalnya begini, bisa diberikan insentif kepada perusahaan pengiriman swasta misalnya yang berjasa untuk mengirim produk industri kecil menengah ke pusat-pusat konsumen atau mengirim produk final dari daerah ke kota atau mengirim bahan baku dari pusat-pusat produksi ke daerah-daerah. Itu yang penting, yang krusial saat ini seperti itu. Kedua, bisa lebih baik sosialisasi. Saya pikir kita apresiasi PT KAI, Damri dan Pelni sudah punya program, ada pengiriman kargo dibantu dengan mudah untuk industri kecil menengah ya. Tapi itu sosialisasinya bisa lebih massal lagi. Kemudian dievaluasi kalau itu efektif, direplikasi di semua rute, kalau bisa ada sekian gerbong yang diperuntukkan untuk kargo, Damri yang untuk kargo diperbanyak, juga Pelni seperti itu. Kemudian berikutnya jangan lupa dengan adanya pandemi ini banyak startup, agregator, konsolidator pergudangan di daerah, juga pengiriman itu pemerintah sebetulnya tinggal konsolidasikan gitu, ketemu, oke, bagi tugas, misalnya kerjasama antara konsolidator di daerah, katakanlah suatu PT tertentu yang punya gudang yang mengumpulkan pengiriman, dikerjasamakan dengan forwarder yang mengirimkan antar daerah, dikerjasamakan di kotanya nanti dengan katakanlah saya bisa sebut ya misalnya Gojek atau Grab yang menyampaikan ke konsumen langsung, kan bisa bagi peran seperti itu. Jadi ada yang pemerintah bisa intervensi langsung melalui BUMN, Damri, Pelni maupun PT KAI, bisa berupa insentif bagi private, bisa juga sinergitas dengan perusahaan yang sudah ada. Kalau untuk ekspor impor tentu isunya adalah optimalisasi kawasan berikat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dua narasumber saya, Pak Adi dan juga Pak Revindo. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Revindo dan juga Pak Adi. Pak Adi, tadi kita bicara soal pertumbuhan industri Mamin. Kalau boleh saya tanyakan ini lagi, apa tantangan ke depan nih? Karena kita nggak tahu kan, ini pandemi, it's uncertainty condition yang kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Apa yang menjadi tantangan besar untuk industri Mamin khususnya dan juga dari sisi industri manufaktur? Ya, kalau tantangan terbesar industri Mamin terus terang adalah ketersediaan bahan baku. Kita masih banyak tergantung bahan baku kita dari impor. Tadi saya sepakat dengan Mas Revindo bahwa hulu kita kurang kuat, harus diperkuat. Nah, tantangan kenapa saya bilang bahan baku ini menjadi tantangan besar? Karena kalau kita import itu sangat tergantung dari kebijakan di negara asal. Dan juga masalah pandemi ini tadi logistik juga menjadi masalah. Sehingga beberapa bahan baku kita sangat luar biasa naik tinggi. Contoh misalnya kedelai itu 50% lebih kenaikannya. Jagung juga sudah mendekati ke sana gitu, 30-an%, 40% naik. Nah, ini lama-lama akan banyak bahan baku kita yang karena masalah politik, karena masalah kebijakan di negara-negara lain dan masalah logistik ini menyebabkan kita akan menjadi berat bagi industri makanan minuman. Meskipun kita tetap optimis, permintaan tetap tinggi. Tapi yang terjepit adalah industrinya karena ujung-ujungnya bottom line kita menjadi tantangan, Mbak Popi. Kalau kita tidak bisa menaikkan harga di tengah-tengah pemulihan ekonomi, kita lebih memilih tidak naik harga. Sementara bahan baku naik, ongkos-ongkos semua naik. Nah, mau tidak mau kita tergerus di bottom line-nya. Nah, inilah tantangan terbesar industri makanan dan minuman. Oke, baik. Kalau dari Pak Revindo sendiri, apa Pak yang bisa diberikan inputnya sehingga ini juga bisa terus menjadi satu momentum untuk pemulihan ekonomi kita? Baik, tadi menyambung ya, kalau di hulu tentu ada dua, ada produksi bahan baku dan ada logistik. Kalau logistiknya tadi sudah dibahas. Untuk bahan bakunya, ini isunya adalah di tingkat produsen, di tingkat petani adalah karena skalanya kecil perlu agregator. Agregatornya itu bisa sektor swasta, bisa BUMN ditugaskan, atau bisa yang sekarang sedang banyak dibahas adalah badan usaha milik desa atau BUMDes. Jadi kan di tingkat desa itu bisa ada agregatornya. Mereka punya lumbung, punya penampungan atau pengolahan pasca panen. Jadi agregatornya diselesaikan, kemudian logistiknya tadi diberi insentif. Itu kalau dari sisi hulu. Kalau dari sisi hilir, supaya demand-nya tidak turun, tentu harus ada kejelasan. Ini saya mohon maaf, ini kan industri manufaktur tidak berdiri sendiri ya. Satu, kebijakan kesehatannya harus dilanjutkan lebih baik lagi. Saya apresiasi Menteri Kesehatan yang sekarang komunikasinya sudah baik.
Tinggal ke depan ini prioritasnya pekerja logistik dan pekerja manufaktur harus dapat vaksin segera gitu, itu akan membantu sekali. Kemudian juga kejelasan mengenai izin operasi dan mobilisasi kegiatan industri dan izin khusus untuk objek vital nasional untuk industri. Itu bisa menjadi itu sudah ada di pemerintah, tapi perlu disosialisasikan lebih baik agar industri punya kepastian bahwa mereka tetap bisa berusaha. Dari sisi konsumennya, kalau mereka melihat sinyal kebijakan kesehatan yang jelas, mereka akan lebih berani bermobilisasi, berani belanja, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu saya pikir akan membantu. Baik, soal prospek kinerja manufaktur nih untuk tahun ini, kalau Pak Adi, bagaimana Anda melihat prospek kinerja manufaktur kita untuk 2021 ini? Ya, kalau saya pertimbangkan proyeksi pemerintah dari pertumbuhan ekonomi, baik dari pemerintah sendiri maupun dari lembaga-lembaga seperti IMF, World Bank, dan lain sebagainya, yang saya optimis industri makanan minuman bisa tumbuh sekitar 5-7% tahun 2021. Dan mudah-mudahan ini terus diperkuat oleh insentif-insentif pemerintah yang terus berjalan. Dan kemarin saya juga mendapatkan informasi baru bahwa kartu prakerja ini boleh digunakan untuk para pekerja kita yang bukan hanya yang kena PHK, tapi bagaimana meningkatkan kompetensi dari yang masih aktif bekerja. Nah, ini kesempatan yang baik sekali, karena kalau menurut saya tadi mungkin Mbak Popi ada sedikit menyinggung terkait dengan ketenaga kerjaan yang tidak meningkat. Nah, kita sebetulnya kapasitas kita ingin meningkatkan efisiensi, ingin meningkatkan kapasitas kita, tapi dengan pandemi ini kan ada pembatasan di manufacturing. Akibatnya harus ada otomatisasi dan penerapan industri 4.0. Nah, disinilah kesempatan para pekerja kita untuk meningkatkan kompetensi kita. Kartu prakerja ini kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan training-training yang lebih cocok untuk kebutuhan pada saat dia bekerja. Nah, dengan kondisi ini pekerja ditingkatkan, efisiensi ditingkatkan, saya optimis 5-7% industri makanan minuman bisa tercapai tahun ini, Mbak Popi. Meskipun ini belum normal ya, kalau normal kita biasanya di atas 7-9% gitu ya. Tapi ya karena masa pemulihan dan mudah-mudahan vaksin ini, tadi saya sepakat dengan Mas Revindo, Menkes mudah-mudahan segera memberikan vaksin kepada sektor manufacturing yang vital untuk terus menggeliat dan menyumbang kontribusi ekonomi yang cukup besar seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Adi untuk inputnya dan juga waktunya bersama kami. Semoga ini bisa didengar ya oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait. Pengusaha juga bisa terus survive dengan kondisi ini dan terus bertahan, malah juga akan meningkat di 2021 ini. Amin. Pak Revindo, terima kasih juga untuk inputnya dan juga waktunya bersama kami dalam Hot Economy pada malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Pemirsa, mulai tanggal 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital ini, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Hot Economy berakhir di sini. Saya Popi Zedra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.